Hai guys, ketemu lagi di channel and Developers. Oke, selamat datang di Anyus Channel. Halo semua, balik lagi bersama saya Patrick Nami Wih, dari channel dan Fatur. mantap. Dan itu bisa dipakai lagi kekuatannya kan? Dan sampai saat ini sebenarnya aku masih bingung nih sama Swallowtail. Apa tuh? Saat Lumiere tarung itu loh sama iblis yang gede, itu kan Swallowtailnya hancur itu loh. Ya. Nah, Tapi kenapa? Iya, ketemu sama Julius masih utuh itu loh. Kok aku ngeliatnya itu nggak sehancur gitu. Mungkin dia lebih ke si Swallowtail-nya itu over power, kelebihan muatan mungkin kayaknya. Kelebihan muatan dia terlihat hancur, tapi sebenarnya mungkin bisa jadi gini, bisa jadi mungkin si Swallowtail itu dia bisa menggunakan si kekuatan sihir yang dia ambil untuk dirinya sendiri gitu, untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Berarti sekarang masih ada kan ya? Bisa jadi masih ada. Kalau masih ada, mungkin Julius bisa minta bantuan Nero untuk betulin si Swallowtail ya. Kan Swallowtail itu kan salah satu karya Lumiere sama Nero kan. Bener. Menurut kalian di mana tuh Swallowtail-nya? Kalau menurutku si Swallowtail, aku setuju sama teman-teman di sini bahwa si Swallowtail itu entah dengan cara apa dia akan digunakan. Digunakan apakah nanti bisa dengan Julius atau bisa jadi mungkin Asta yang bawa itu atau gimana, gak tahu sih ya, mungkin nanti itu masih misteri. Tapi kalau masih ada, menurut kalian di mana tuh Swallowtail-nya? Kalau untuk di mananya sih aku nggak tahu ya, karena nggak pernah dijelasin. Tapi mungkin ada Julius yang tahu. Julius itu kan orangnya misterius gitu kan. Iya. Suka bertualang sendiri. Iya. Tapi bukannya pas si Julius kecil itu dia ngeluar ada bola itu apa sih bola itu? Pas si Yami menemukan lagi Julius tapi dalam bentuk kecil. Gimana tadi putus? Pas iya benar. Pas Yami menemukan Julius, kan Julius tuh mati kan ceritanya. Terus kemudian dia menemukan lagi Julius tapi dalam bentuk kecil di hutan. Si Julius itu kan kemudian memperlihatkan kayak benda bulat itu. Oh, itu flashback. Oh, flashbacknya ya. Itu flashback. Nah, dan dia itu pakai kekuatan sihir yang ada di Swallowtail gitu, jelasin ke dia. Cara kerjanya sama dengan yang ada di jidat itu loh. Jidatnya itu sama kayak Swallowtail gitu. Berarti si Swallowtail itu kayaknya masih di tempat yang ketika ditemukan. Nah, mungkin juga sih. Bisa jadi Swallowtail itu dari ketika di flashback itu. Si Yami maksud aku si Julius ini kan ibaratnya mengkonversikan kekuatan si Swallowtail ini ke jidatnya kan, sehingga dia simpan sendiri gitu kan. Iya, betul. Makanya bisa jadi si benda itu masih ada di tempat yang sama. Dan mungkin sengaja masih Julius disembunyikan dulu gitu. Berarti ada kemungkinan dia nemuin di dekat desa HG ya? Iya, betul. Bisa jadi dari situ. Lalu nanti si benda itu entah dibawa oleh dia, entah oleh para kapten, entah oleh Asta. Untuk digunakan menyerang. Di sini kan ada kemungkinan kalau Swallowtail itu bisa merigen memperbaiki tubuhnya sendiri. Ada kemungkinan ke situ kan? Ada kemungkinan. Berarti kan karena itu berarti Swallowtail itu memiliki suatu inti dong. Iya, pasti. Kalau dia bisa meregenerasi tubuh, dia pasti punya inti. Nah, iya. Nah, mungkin nggak sih kalau intinya itu udah diambil sama Julius? Oh, sangat mungkin. Bisa jadi gini, bisa jadi inti yang di jidatnya itu kan logonya sama itu loh. Bisa jadi jidat itu mengandung inti Swallowtail. Nah, kalau inti Swallowtail ada di Julius, berarti Swallowtail bisa dibuat lagi tanpa perlu bentuk benda yang lama. Iya. Nah, iya. Betul banget. Ditambah lagi dia bisa mengatakan sihirnya cocok itu kan Swallowtail menyerap sihir dan sihir asli dari Julius itu kan
mencuri waktu. Ya. Nah, Mungkin emang dijidat kali ya. Iya, bener. mungkin sih dalam dirinya. Ini ya nggak apa-apa. Kita ngomong semakin liar semakin seru gitu. Tapi benar itu masuk akal. Bisa jadi si intinya itu udah dipegang sama si Julius. Karena udah dipegang sama si Julius, jadi dia itu sebenarnya bisa menggunakan itu kapan saja ketika memang sudah waktunya diperlukan. Tapi gila sih ini, bener-bener OP parah berarti Julius. Julius tuh OP Iya, parah makanya dia sebenarnya. AFK terus pas perang. Iya. Karena terlalu OP itu. Karena Julius tuh ya sihirnya aja udah extraordinary gitu. Mencuri waktu sihirnya, Iya. manipulasi waktu. Sihir manipulasi waktu itu Aku kan sih, sihir yang kuat banget itu. ya aku sih mikirnya gini ya, kita batas sengaja nggak munculin Julius di perang, karena kalau Julius muncul, itu bakal cepet selesainya gitu. Iya. Soalnya dia oke. Karena memang gini, benar-benar aku setuju sama Bang Fatur. Kalau misalnya Julius dibuat tidak dengan kekuatan aslinya, orang akan kecewa dengan Black Clover, ya kan? Kalau misalnya Julius dibuat sesuai dengan kekuatan aslinya, perang akan tepat selesai. Makanya emang satu-satunya cara si Julius itu harus dibuat AFK dulu. Nah, Iya benar. Benar. Oh iya, bila ada yang bertanya kenapa Julius nggak pakai Swallowtail dan apa namanya? Wah, mati lagi sinyalnya, habis lagi. tes. Hilang lagi sinyalnya nih. Hilang lagi. Tes. Ya, Bang. Nah, ini Bang Fatur, Bro Yogi hilang lagi nih. Enis hilang nih. Kalau nanti kita cut aja. nanti di-cut. Nanti kan nanti kita tinggal di-cut aja gampang. Ini kok nggak balik lagi nih Enis nih mana nih? Ya, mungkin ya. Waduh. Bro, hilang terus suaranya. Waduh, hilang nih. Tadi ngomong memang Swallowtail. Saya punya tuh burung swallow, para burung. Itu sendal ya. Oh, iya. Cek. Nah, datang deh balik. Baru ngomong Swallowtail udah ngilang aja, Om. Iya suaraku Tadi kan darimu bilang bagi teman-teman yang menanyakan kenapa Julius gak menggunakan Swallowtail, nah habis itu ngilang. Coba dilanjutkan lagi. Bila ada yang bertanya kenapa Julius nggak pakai Swallowtail atau sihir dasar yang dapat mencuri waktu untuk mengembalikan tubuh ke bentuk aslinya, menurutku sih karena Julius itu orang yang baik dan nggak suka suka menyerap orang semena-mena gitulah. Yeah. Terus dia nggak suka menyerap sihir orang lain ya asal-asalan gitu. Kalau menurut kalian gimana? Ya, yang masalah dia orang baik aku setuju. Dia memang udah jelas ya dia orangnya baik, suka menabung, makan makanan bergizi, tidak sombong. Aduh. Tapi sudah kabur-kaburan. Iya. Saat lagi kerja negara. Iya betul, berbakti kepada orang tua. Jadi si Julius ini menurutku dia memang setuju. Dia memang karena kalau misalnya untuk Swallowtail itu kan dia memang memerlukan hilang Om. Hah? Udah hilang. Siapa yang hilang? Suaramu hilang. Oh, suaraku hilang. Lah lupa ngomong apa ya. Aduh lupa dah. Apa mana tadi ya? Jadi gini, Swallowtail menurutku aku setuju. Swallowtail itu memang akan digunakan, tapi Julius itu tidak akan menggunakan untuk dia meregenerasi tubuhnya dengan menggunakan Swallowtail itu karena kan itu memerlukan mana dari orang-orang di sekitar ya kan kalau dia menggunakan sekarang kan. Tapi bisa jadi nanti di akhir mungkin dia akan menggunakan itu setelah si Swallowtail terisi kekuatan musuh. Nah, gitu. Jadi dipakai di perang ya? Iya betul. Gak kata Bang Fatur gimana? Kurang lebih sama sih kayak kan Swallowtail ini kan sebenarnya dia udah pakai ya, pertama udah pakai buat dia hidup kembali. Iya. Jadi kecil.
Nah, kan otomatis si swallow-tail jadi kosong dong. Nah, untuk mengisi lagi kan harus membutuhkan energi orang-orang kan. Betul. Jadi nggak bisa sembarangan. Ibaratnya sekarang udah nggak ada stok lagi gitu, harus cari lagi. Betul. Cari. Makanya bisa jadi mungkin si swallowtail ini nanti akan dikasihkan dulu, entah dikasihkan atau gimana oleh timnya dulu gitu, lalu digunakan untuk berperang gitu. Nanti mungkin entah nanti ketika setelah mendekati akhir perang dia gunakan itu Julius itu karena kondisi sudah mendesak, ke si swallowtail udah terisi, si Julius kembali lagi ke mode primanya dan dia berperan di sana, atau setelahnya gitu. Nah, bisa tuh. Ya kan, sangat mungkin kan ke arah sana kan. Sangat mungkin karena emang dan apa namanya, Julius itu istimewa sebenarnya, makanya dia harus dia balik lagi ke mode primanya, kecuali kalau mau dimatikan ya. Kalau nggak dimatikan dia harus balik ke mode primanya, karena dengan itulah orang akan menaruh kepercayaan dan menaruh atensi yang kuat pada Black Clover ini, karena sosok Julius ini akan jadi salah satu sosok favorit gitu. Nah iya betul, dan menurutku emang ya sekarang tuh kaisar sihir terbaik saat ini tuh ya Julius, dari sifatnya segala macam, cara kepimpinannya. Iya. Belum ada lagi yang kayak Julius gitu. Iya. Ngomong-ngomong kaisar sihir sebelumnya siapa sih, emang udah ada info? Belum ada, pokoknya Julius ini kaisar sihir ke-8 aja. Iya, berarti kaisar sihir ke-2 sampai ke-27 siapa ya? Nah itu belum tahu. Pasti bangsawan, karena belum ada orang rakyat jelata yang jadi kaisar sihir. Julius sendiri bangsawan ya? Bangsawan dia. Julius ada hubungannya sama hubungan darah sama Lumiere nggak? Belum tahu ya. Kenapa aku bisa bilang Julius itu bangsawan? Karena orang yang pertama kali masuk ke sekolah kesatria sihir, maksud aku rakyat jelata yang pertama kali masuk ke kesatria sihir itu adalah bapaknya Zara Idela. Nah, pas Zara Idela jadi inian, jadi kesatria sihir, di situ Julius sudah jadi kesatria sihir, berarti dia termasuk bangsawan. Ya. Atau bilang bener, masuk akal kalau kayak gitu. Bener-bener. Jadi emang Julius ini kok Yogi ngilang lagi. Udah kita dulu aja bahas lagi, nanti kan ada datang lagi tuh. Jadi sinyal Purbalingga kayaknya lagi gangguan ya. Ngomong-ngomong, Bang Fatur rumahnya di mana? Saya daerah Bekasi. Kita masih deket. Saya kan Pancoran, Jakarta Selatan. Dekat. Nah, jadi intinya gini, kalau misalnya Julius itu dia klannya bangsawan ya kan, dan dengan kekuatan waktunya dia, sebenarnya kalau misalnya untuk nanti ketika dia bisa, seandainya dia bisa tampil full prima di ketika perang puncak, manipulasi waktunya dia itu bakal benar-benar berperan di sana untuk melawan musuh level-level Zenon gitu. Iya. Betul. Sangat kuat. Yang uniknya di sini kan Dante itu kekuatannya gravitasi ya kan? Zenon tulang. Kalau Vanica tuh apa ya? Vanica darah sama kutukan. Oh, darah sama kutukan ya. Nah, lebih mengerikan Zenon ya dengan tulangnya daripada gravitasi. Nah itu. Tapi nggak bisa ini sih, belum bisa dipastikan, karena kan Zenon juga belum bertarung secara full sama Black Bulls. Iya sih, betul. Tapi gini, menurutku setelah kekuatan Zenon sama Dante itu mungkin lebih kuat. Menurut Bang Fatur lebih kuat Zenon atau mereka setara? Zenon sama Dante. Kalau dari kalau dari perbandingan elemen ya, gravitasi sama tulang sudah pasti menang gravitasi dong. Iya. Jadi kayak bisa langsung ditekan gitu aja kan. Tapi kalau dari orangnya sih kayaknya setara sih. Setara ya. Zenon itu datang karena memang kondisinya Black Bull sudah sangat kelelahan ya kan. Jadi seolah dia lebih mudah mengalahkan ya. Kalau Bang Yogi setuju juga gitu? Atau ada pendapat lain? Kalau aku sih setuju.
Iya. kekuatan Dante dan sihir gravitasi itu sebenarnya jauh lebih OP dari tulang. Iya. Cuma pembawaan orangnya itu loh. Pembawaan orangnya dan memang kondisinya kembali lagi kemarin itu Black Bolt sudah habis-habisan Ah, ngelawan Dante ya kan. nah iya. Nah, Untung saja itu Zeno nggak lawan Yami dari awal. iya benar. Nah iya, Kalau lawan Yami terus bisa kan, lebih ngeri. terus kan kita tahu ya si Dante ini kan ibaratnya ketuanya Dark Triad. Jadi pasti ada Ah, alasan kenapa dia jadi ketua gitu. Salah satu alasannya mungkin sihirnya merupakan elemennya sihir yang terkuat dibandingkan kedua yang lain. Berarti kalau begitu masih bisa dikatakan bahwa Lucifero memang yang paling utama di antara dua iblis yang lain ya. Bisa jadi. Ya kan? Karena kan kalau kita berkaca pada mitologi atau rumor-rumor yang ada, Lucifer itu kan raja iblis ya. Betul, itu yang aku pikirkan dari Raja tadi. iblis tertinggi. Setahu aku kan Beelzebub Cuman, dan lain-lain itu salah satu petinggi, tapi masih di bawahnya Lucifero. Lucifer. ah, Cuman ya kita cuman kembali yang Black ngebedain, Clover ya kan? cuman masalahnya pas kemarin perang lawan Black Beast itu, Lucifer nggak entah kenapa ya, nggak ngebantu Dante. Kayak Dante itu bertarung sendiri, beda sama Megicula. Megicula itu muncul pada saat Pramika akan kalah. Oh iya, Lucifer. Tapi Lucifer tetap ngasih kekuatan kayaknya kan? Iya kasih kekuatan tapi kayak ngobrol sebentar doang gitu di dalam diri yang nggak Oh muncul, iya. Dia lebih ke, nggak muncul di ini, nggak muncul secara langsung gitu. iya, dia kayak nggak menggunakan tubuh Dante untuk memperkuat tubuh Dante secara pemikiran, lebih ke udah ngasih aja kekuatan, Dante butuh kekuatan ya kasih gitu kali ya. Nah di situ bedanya. Iya benar. Ini Om Yogi malah nggak aktif ininya speakernya. Ya wes. Nah terus satu ini kita ngomongin aja ya sambil nunggu Om Yogi aktif lagi nanti kita tanya prediksinya nih. Prediksi 263 sedikit aja. 263 sedikit aja. Menurut Bang Fatur apa nih? Kalau menurut aku sih kemungkinan dari chapter selanjutnya itu masih seputaran tentang rapat kapten. Kayak mereka membicarakan strategi dan segala macamnya. Pertama-tama Max sudah pasti akan memperkenalkan dirinya dulu. Terus dia ngasih hasil penyelidikannya di kerajaan Spade. Kayak ngasih tahu tentang sistem kerja Klupot segala macam. Pokoknya tentang Black Riot lah. Pokoknya tentang seputaran rapat. Nah, sama ada kemungkinan ini nggak scene Naf mulai ngelatih Asta. Dan kalau di akhir chapter ada kemungkinan ya mereka mulai latihan, tapi untuk awal-awal sepertinya masih tentang seputaran rapat. Oh iya sih, memang karena jumlah page di Black Clover tuh per chapternya nggak terlalu banyak ya. Iya, sedikit malah kadang-kadang dikit banget kayak cuman scroll tapi udah habis aja. Iya, bener. Kalau Boruto tuh bisa sampai 40 page ya kan. Kayaknya kalau ini lebih dikit cuma 20-an kayaknya, setengahnya ya. Iya. Berarti kan Kadang 15. iya, kadang 15 bener. Berarti kan kalau kayak gitu berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa nanti itu akan lebih banyak ngomongin strategi bagaimana mereka bisa menuntut balas sekaligus menyelamatkan si Yami kan. Iya kan? Terus mungkin ada kemungkinan Sinax ini di depan para kapten dan iblis akan membuka jati dirinya kalau dia adalah pengguna iblis. Dan dia akan jelasin tentang kekuatan iblis segala macam. Ya, aku setuju. Sampai sana aku setuju banget. Pasti dia akan mulai memperlihatkan kan. Pernah disinggung kalau nggak salah ini tolong dibetulin ya kalau aku salah. Di anime itu Damnatio Kira pernah bilang bahwa ada salah satu Black Clover yang kesatria kerajaan Clover yang diusir karena dia ternyata berhubungan sama iblis. Mungkin apakah itu benar ya? Pernah dengar nggak? Pernah baca? Agak lupa-lupa juga sih ya. Ada. Aku juga lupa tapi kalau misalnya itu benar bisa jadi Sinax ya. Sinax sih. Iya. Benar. Atau mungkin ya keluarga Agrippa ya, bisa jadi Nax, bisa jadi Agrippa. Ini menurut Om Yogi gimana? Cek. Nah, ada lagi. Masuk. Masuk. Prediksi 263 gimana Om Yogi? Oh,
263. Ya. Menurutku sih masih melanjutkan rapat. Ya. Nanti di sana paling ada penjelasan. Sinah ngasih penjelasan tentang tentang kekuatan iblis, terus menjelaskan tentang cara mengalahkan iblis. Nah, nanti paling conclusionnya paling persiapan mereka akan berangkat paling. Ya, pernah berangkat ke Sped ya? Paling kayak gitu. Oke. Nah, mungkin kayaknya waktunya udah cukup kali ya kita untuk diskusi kali ini. Ada yang mau ditambahin teman-teman, monggo? Cukup sih ya kayaknya. Bro, Enyis gimana Enyis? Koneksiku lagi gak jelas. Ya, gimana Bang Fatul? Intinya jangan lupa subscribe kita bertiga ya guys. Oke, teman-teman jangan lupa ya yang nonton di sini subscribe channel kita bertiga, channel NDW Lovers, channel Bang Fatur, dan channel News. Nanti video ini akan kita share part 1, part 2, part 3. Nanti teman-teman masing-masing di channel akan dapat kebagian partnya sendiri. Gitu ya Bang Fatur ya. Oke, mantap. Nah, mungkin gini aja, waktunya emang karena udah malam. Kita mungkin penutup aja kali ya, penutup dari masing-masing channel. Siapa tahu ada Bang Fatur ada penutupnya kan kalau selesai bikin review? Oh, nggak ada, cuma terima kasih doang udah. Oh, ya udah kalau gitu. Berarti udah nggak ada sampai lagi Bang Yogi? Enggak ada. Oke, berarti kita tutup aja ya. Nah, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupa subscribe channel kita bertiga, NDW Lovers, News, dan Bang Fatur. Bahasannya akan kita bagi 3 part dan masing-masing channel akan punya partnya masing-masing. Terima kasih. Mungkin nanti kita akan terus jalanin lagi. Jadi ketika nanti ada review-review lagi, kita akan podcast lagi ya, Bang Fatur ya, sama News. Siap. Biar kita bebas copyright. Ramein biar share ke teman kalian, ke bertujuh kalian, buat keluarga kalian, biar kita bisa lanjut. Setuju. Yang pasti kita akan perbanyak channel konten-konten yang sifatnya diskusi kayak gini supaya pemikiran masing-masing reviewer itu bisa saling sharing di sini ya kan. Oke, mungkin terima kasih teman-teman juga atas kehadirannya, atas kesediaannya di sini. Bang Fatur makasih banyak. News juga makasih banyak. Nanti di lain kesempatan kita akan adakan podcast lagi ya untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih dan see you next time. See ya. Thank you guys.